Apa sih yang didapat oleh Mas April selama mengikuti modul Nusantara? Kalau hal yang saya dapatkan mungkin saya lebih mengetahui keadaan di Jakarta ini, Pak. Kayak mulai dari kayak kegiatan masyarakat Betawi, kegiatan adat-adatnya, mengetahui kayak sejarah-sejarah Betawi seperti apa. Kalau untuk kebinekaan sendiri itu kayak mengetahui keagamaan, kayak keagamaan, kayak itu kayak wah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rici Wijaya di YouTube channelnya Rici Wijaya. Dan kali ini saya akan membuat konten bersama teman-teman mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2, di mana mereka sedang inbound di Universitas Trisakti. Tapi kali ini adalah sesi terakhir dan besok mereka harus terbang kembali ke kotanya masing-masing dan kuliah di tempat universitas asalnya. Nah, apa itu Pertukaran Mahasiswa Merdeka? Teman-teman pasti akan tahu kalau teman-teman cek aplikasinya di Merdeka Belajar. Ini salah satu program yang menurut saya cukup menarik ya, sehingga teman-teman dapat belajar di luar kampusnya sendiri. Dan bisa belajarnya itu bukan cuma di pulaunya. Kalau misalnya teman-teman berasal dari Pulau Sumatera, maka teman-teman bisa kuliahnya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau di Bali. Nah, kesempatan ini akan diberikan setiap semester. Jadi silakan aja cek di aplikasinya Merdeka Belajar dan follow akunnya Merdeka Belajar. Kali ini kita akan ngobrol langsung bersama teman saya, temen ya. Sekali lagi temen, karena ini bukan di kampus, ya kan? Di sini ada Bang Safril. Sini Bang. Kita duduk aja kali ya ngobrolnya biar enak santai. Nah, oke. Teman-teman semua, sahabat dari channel YouTube-nya Rici, kali ini udah bersama Bang Sapril. Kenalkan diri Bang. Halo, perkenalkan nama saya Sapril. Saya mahasiswa inbound di Universitas Trisakti. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Dari Universitas Negeri Makassar. Oke. Bang Sapril ini inbound di Universitas Trisakti untuk semester Gasal ini ya. Iya, Pak. Gasal 2022-2023. Sebelum nanya gimana kuliah di Trisakti, kenapa alasannya milih Trisakti? Untuk pertama alasannya tuh saya mau flashback, Pak. Karena kan dulu pernah ke Jakarta. Nah, terus kayak ngerasa ada kurang gitu kan. Karena cuma sebentar doang. Jadi milih Trisakti itu untuk nikmatin kembali bagaimana suasana di Jakarta gitu. Tapi Jakarta kan banyak kampus yang lain. Banyak. Tapi apa ya? Trisakti itu kan ada nilai tersendiri ya, mulai dari bagaimana sejarah reformasinya itu, itu menjadi daya tarik tersendiri untuk saya. Oh, jadi pengen tahu nih ya asal tempat dari pahlawan reformasi, jadi sehingga pengen belajar di Trisakti. Nah, mata kuliahnya apa saja yang diambil di Trisakti, Bang? Kalau saya, semua mata kuliah saya ada di jurusan saya Pak Ekonomi Pembangunan, di mana seperti mikroekonomi, makroekonomi, dan juga ekonomi pembangunan, ada juga matematika ekonomi, ya seperti itu Pak. Oh, dan diambil di Trisakti? Di Trisakti semua. Gimana kuliah di Trisakti? Kalau perbandingan ya Pak, dari kampus asal saya ya pertama cukup senang ya Pak, karena dapat belajar dengan dosen-dosen yang luar biasa sekali di Trisakti ini. Terlihat memang perbedaan dari kampus-kampus lain. Kalau dari dosennya itu Pak sangat luar biasa. Jadi agak gampang untuk mengetahui materi-materi yang disampaikan. Tapi saya nggak ngajar Mas April nih. Ya, tapi kita ketemu di modul Nusantara. Nah, kali ini kita akan bahas modul Nusantaranya mungkin lebih banyak lagi ya. Kenapa? Karena saya kebetulan dipercaya untuk semester ini untuk menjadi modul Nusantaranya teman-teman PMM 2. Setiap hari Sabtu kita akan bikin suatu kegiatan atau program yang ada kaitannya dengan kebinekaan. Benar ya, persatuan dan kesatuan. Intinya bicara mengenai toleransi. Apa sih yang didapat oleh Mas April selama mengikuti modul Nusantara? Kalau hal yang saya dapatkan mungkin saya lebih mengetahui keadaan di Jakarta ini Pak. Kayak mulai dari kayak kegiatan masyarakat Betawi, kegiatan adat-adatnya, mengetahui kayak sejarah-sejarah Betawi seperti apa. Kalau untuk kebinekaan sendiri itu kayak mengetahui keagamaan, kayak keagamaan, kayak itu kayak wah
puas sekali gitu. Menarik ya. Menarik. Nah, pastinya di satu kelompoknya sendiri terdiri dari teman-teman yang berasal daripada suku yang berbeda, Iya, betul. agama yang berbeda, pasti juga punya background dan cara pandang yang berbeda-beda Betul, juga. betul. Susah nggak? Awalnya agak susah sih, Pak. Awalnya susah. Agak susah. Susahnya kenapa tuh? Boleh cerita sama teman-teman? Kalau awalnya tuh mungkin karena perbedaan apa ya, sedikit pandangan, Pak. Jadi agak sedikit untuk nerima itu agak susah. Tapi dengan berjalannya waktu semakin enak untuk berbaur lagi gitu. Oke, jadi awal-awalnya karena ini karakternya A, B, C, gimana cara masuknya, tapi kelama-kelamaan bisa masuk semuanya. Iya, betul. Tapi waktu jadi Pak Sapril ini selama di Jakarta, saya pernah dapat kabar Pak Sapril sakit. Ternyata sakitnya gara-gara Hujanan. kehujanan dan dipaksa main futsal Main ya futsal, waktu Pak, itu. betul. Main futsal. Terus juga rindu nggak sih sama kampung halaman? Sangat rindu sih, Pak. Apalagi kan ini mau dibilang kan saya bukan asli dari Sulawesi ya, Pak. Saya juga perantau di Sulawesi. Kebetulan saya tinggal di Kalimantan, di Kabupaten Nunukan. Nah, untuk sekarang ini pulang nanti juga nggak ke Kalimantan, nanti pulangnya ke Sulawesi juga. Jadi untuk kerinduan itu pasti ada, sangat lah ya. Karena untuk pertama kalinya mungkin setahun nggak ketemu orang tua nanti. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu coba kita tanya lagi nih sama Mbak Sapril ya. Mbak Sapril, gimana pesan dan kesannya atau testimoninya terkait dengan kegiatan Ponu Nusantara bersama saya? Untuk kesannya dulu ya, Pak. Ya, untuk kesan dari kegiatan Modul Nusantara itu saya mendapatkan kayak bukan sebuah sistem pembelajaran, tapi lebih ke sistem seperti untuk sama-sama ingin mencari tahu, sama-sama ingin belajar. Jadi rasanya tuh kayak kita pengen semuanya tuh. Jadi apa-apa yang kita ingin ketahui, kita ketahui semua, Pak. Karena adanya kebersamaan, adanya kekompakan kita. Jadi saya rasa bersama Bapak itu kayak wah sesuatu yang baru untuk saya untuk belajarnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk pesannya mungkin Pak, tetap seperti ini, Pak. Jangan berubah karena adanya sesuatu. Mungkin Bapak yang seperti ini sudah sangat the best lah. Berubah karena sesuatu itu berubah karena apa ya? Ya. Siapa tahu kan mungkin ada omongan-omongan orang gitu, Pak. Karena mungkin kan biasa ada omongan satu orang aja mungkin bisa membuat perubahan begitu, Pak. Kan mungkin penilaian orang lain kan berbeda-beda. Betul. Ya kalau misalnya pembicaraan orang lain, kita kan tidak bisa membuat semua persepsi itu menjadi satu, ya kan? Apa yang kita lakukan selama intinya tidak pernah merugikan orang lain, kita tahu itu perbuatannya benar dan baik, terus tidak ada orang lain yang diciderai, atau tidak ada orang lain yang dilukai, menurut saya lakukan saja. Betul. Kalau mengenai persepsi, apapun persepsi orang, Nabi Muhammad saja melakukan tindakan yang sebaik-baiknya di muka bumi ini masih mendapat celaan. Betul. Apalagi kita yang umatnya, gitu kan ya? Bener nggak? Oke, Mas April, untuk teman-teman di YouTube channelnya saya, kira-kira mau ngomong apa? Nah, untuk subscriber Bapak ya. Untuk subscriber Bapak, pokoknya sehat-sehat terus menontonin video-video Bapak yang selanjutnya karena video-video dari YouTube Bapak ini sangat luar biasa sekali. Jadi jangan lupa like and comment. Oke, baik, terima kasih banyak Mas April. Sehat selalu ya. Ketemu lagi lain kesempatan. Siap, baik, teman-teman semua. Nah, itu baru satu. Nanti kita akan ketemu lagi sama yang lainnya ya. Gimana respon mereka terkait dengan kegiatan PMM 2 Jinbon di Universitas Trisakti. Check it out. Untuk final project, kesan-pesan terkait dengan final project kita lakukan di panti sosial itu bagaimana? Terus sebenarnya idenya bagaimana sih sampai teman-teman bisa bikin final project seperti itu?